kelahiran Yesus yang ajaib, saya akan dasarkan dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara-saudara, dari Matius 2, 1 sampai 12 ini, sedikitnya ada tiga hal tentang kelahiran Yesus yang ajaib, yang saya akan mengajak untuk para pemirsa sekalian bersama dengan saya melihatnya. Tiga hal itu. Sebenarnya keajaiban tentang kelahiran Yesus itu banyak ya. Lahir dari anak darah. Sebelum lahir, Yusuf Maria diberitahu dulu. Kelahirannya menjadi dasar bagi penanggalan tahun sebelum Masehi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita akan batasi pada malam hari ini pembahasannya berdasarkan Matius 2, 1 sampai 12 ini saja. Sedikitnya ada tiga hal tentang kelahiran Yesus yang ajaib berdasarkan Matius 2, 1 sampai 12 ini. Yang pertama-tama yaitu kitab suci Alkitab telah menubuatkan kelahirannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat ajaib ya. Saudara dan saya lahir dalam dunia ini, apakah sudah dinubuatkan terlebih dahulu? Tidak, bukan? Tetapi Yesus itu kelahirannya sudah dinubuatkan terlebih dahulu sehingga pada waktu orang Majus itu datang bertanya-tanya tentang Yesus atau raja orang Yahudi yang lahir, maka Herodes kemudian memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka mengutip perjanjian lama dan mengatakan ada tertulis memang bahwa Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang yang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini dari Mika. Yesus akan lahir di Betlehem. Nah, ternyata di dalam Alkitab yang lebih menarik lagi, yang dinubuatkan bukan hanya kelahiran Yesus, tetapi juga kematian Yesus, bahkan kebangkitannya itu sudah dinubuatkan semuanya. Nah, ini menjadi suatu hal yang ajaib ya. Yesus lahir sudah dinubuatkan, kematiannya juga, kebangkitannya juga. Kalau kita melihat misalnya di dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 di sana, dikutip di dalam Kisah Rasul 13 ayat 35, yaitu tentang Yesus yang mati dan yang bangkit pula. Jadi bukan hanya kelahirannya, tetapi juga kematian dan kebangkitannya, itu semua sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Ini menjadi sesuatu yang ajaib, yang menjadi hal yang pertama kita soroti di sini. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter ateis di Amerika yang namanya ateis, tidak percaya ada Allah ya. Lalu dia jaga rumah sakit, tugas dari malam sampai pagi. Tengah malam ada seorang pasien yang masuk,
yang perlu penanganan segera, dan setelah ditangani, diobati, lalu diberi kamar, pasien itu ternyata tidak bisa tidur dan terus bersuara mengganggu yang lain, lalu dokter itu mendatangi dan pasien itu mengatakan, "Dokter, tolong saya, jangan cuma diobati, tolong saya juga didoakan supaya saya bisa sembuh." Dokter itu ateis, diminta untuk berdoa, tapi daripada pasien ini rame terus dan tidak tidur dan mengganggu pasien lain, "Oke, saya akan doakan kamu." Nah, dokter itu waktu doa bingung juga, dia mau ngomong apa. Dia kemudian ingat, "Oh, sudah deh, pokoknya doanya adalah Allah yang, eee, saya taunya namanya Yesus, mmm, sembuhkan orang ini, supaya malam ini bisa tidur dan sembuh. Amin." Ternyata besok paginya, pada waktu pasien itu bangun, dokter itu mau selesai akan praktek atau tugasnya di rumah sakit itu, pasien itu ternyata betul-betul sembuh. Wah, dokter itu jadi bingung, hanya berdoa ngawur begitu, pokoknya sebut Yesus, sembuh pasien itu. Akhirnya dokter itu ambil cuti. Nah, pada waktu dia cuti, beberapa bulan, mungkin 3 bulan dia cuti, dia mencari tahu, siapa Yesus ini? Lalu akhirnya dia menemukan, Yesus ini unik karena dia ada lahirnya, ada matinya, dan ada bangkitnya. Sedangkan semua tokoh agama itu tidak ada bangkitnya, ada lahirnya, ada matinya, tetapi tidak ada bangkitnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang membuat akhirnya dokter itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dokter ateis itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus memang seorang tokoh yang berbeda dengan semua tokoh agama ini karena kelahirannya dinubuatkan oleh kitab suci, bahkan kematian dan kebangkitannya. Makanya ada seorang penginjil yang menginjili ke China, lalu temannya di sana mengatakan, "Kamu ini untuk apa bawa-bawa nama Yesus ke China? Kan sudah ada Konfusius di sini. Apa bedanya?" Lalu penginjil itu mengatakan, bedanya sedikitnya dua hal. Yang pertama, Konfusius itu ada lahir dan ada mati, tapi tidak ada bangkitnya. Yesus ini yang saya beritakan, dia lahir, dia mati, dia bangkit kembali. Yang kedua, Konfusius akan menghadap pengadilan Tuhan. Yesus yang lahir, mati, dan bangkit yang akan mengadili dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu keajaiban ya. Kelahiran Yesus dinubuatkan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, saudara-saudara, dari bagian Matius 2, 1 sampai 12 ini, hal ajaib tentang kelahiran Yesus yang kedua adalah di dalam ayat 2, di sana dikatakan orang-orang Majus itu mencari raja orang Yahudi yang baru lahir dan mereka akan menyembahnya. Lalu di dalam ayat 11, di sana dicatat Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu melihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, ini saudara-saudara menjadi keajaiban yang luar biasa ya. Seorang yang lahir disembah. Agama-agama lain, saudara-saudara, itu tidak menyembah tokoh agamanya, tidak. Tetapi di dalam kekristenan itu kita menyembah tokoh agama kita, yaitu Yesus Kristus. Orang Buddha tidak menyembah Siddhartha Gautama. Orang yang beragama Hindu tidak menyembah tokohnya Mahatma Gandhi. Orang yang beragama Islam juga tidak menyembah tokohnya yaitu Muhammad. Orang yang beragama Konghucu juga tidak menyembah tokohnya Konfusius. Karena mereka memang tidak boleh disembah. Tetapi kita orang Kristen, kita menyembah tokoh agama kita yaitu Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan orang-orang Majus. Mengapa? Karena rupanya Yesus yang menjadi manusia, dia juga tetap adalah Allah. Sehingga orang-orang Majus menyembahnya dan juga kita orang-orang yang percaya kepada Yesus juga menyembah Yesus. Dan ini menjadi suatu keajaibannya. Makanya pada waktu kemudian Tuhan Yesus itu mulai melayani di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, Tuhan Yesus pernah berkata suatu kata-kata yang mengagetkan orang-orang Yahudi. Karena dia berkata demikian, before Abraham was, sebelum Abraham itu ada,
yaitu kurang lebih 1000 tahun lebih dari Yesus ngomong waktu itu, I am, aku sudah ada dan terus ada. Wah, perkataan ini mengagetkan orang-orang Yahudi. Dan C.S. Lewis, seorang tokoh Kristen, itu pernah mengatakan perkataan Tuhan Yesus ini hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, dia bohong. Kedua, dia gila. Yang ketiga, dia Allah. Tidak mungkin kata-kata ini dilakukan oleh nabi saja atau orang baik. Nggak mungkin. Nabi nggak akan berani mengatakan before Abraham was, I am. Kecuali dia nabi yang pembohong atau nabi yang gila. Nah, Yesus itu mengatakan di sebelum Abraham ada, aku sudah ada dan terus ada, menunjukkan dia sendiri sebenarnya adalah Allah sendiri. Sehingga memang pantas orang-orang Majus menyembahnya. Dan kita, orang yang percaya, juga menyembah dia. Karena dia adalah menjadi manusia 100%, tetap adalah Allah 100%. Dan ini menjadi keunikan daripada kelahiran Yesus yang tercatat di dalam Matius 2, 1-12. Yesus bukan hanya kelahirannya dinubuatkan, bahkan kematian dan kebangkitannya, tapi juga dia itu disembah. Itu keajaiban yang kedua. Keajaiban yang ketiga adalah dari Matius 2, 1-12 ini, yaitu kelahirannya itu menegaskan kebenaran tentang Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai kita umatnya, Allah menyertai kita yang mau menyembah dia. Ini terjadi bagi orang-orang Majus yang memang datang mencari Yesus, mau menyembah Yesus. Allah itu menyertai melalui bintang yang ajaib, yang memimpin mereka sampai di Yerusalem, lalu memimpin mereka sampai di Bethlehem, tempat anak Yesus itu ada. Dan bukan hanya itu, tapi ternyata pada waktu sampai Yerusalem mereka kebingungan tempat persisnya. Lalu Tuhan di dalam penyertaannya membuat bisa mendengar dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, di mana Yesus atau Raja orang Yahudi itu dilahirkan. Dan bukan hanya itu saja, di dalam ayat 12, Matius 2 ayat 12, dikatakan di sana, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi rupanya penyertaan Tuhan Immanuel itu menyertai umatnya. Orang-orang Majus ini bukan hanya dipimpin dengan bintang, diberitahu tempat Yesus berada, tapi juga dihindarkan dari maksud jahat Raja Herodes. Ini menunjukkan bahwa di dalam kelahiran Yesus itu nyata Immanuel, Allah menyertai kita umatnya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang wanita yang pergi ke gereja bersama dengan temannya ya, naik eh, kendaraan begitu ya. Tapi di tengah mengikuti ibadah Natal, temannya itu ada masalah yang harus meninggalkan ibadah itu. Sehingga wanita itu pulangnya harus berjalan sendirian. Tapi dia pikir ya okelah karena memang tidak terlalu jauh, hanya harus melewati tempat yang sepi. Nah, tapi dia berdoa saja, apalagi pada waktu itu dia mendengarkan khotbah tentang Natal yang menekankan tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita, umatnya. Jadi dia kemudian berpikir, Tuhan nanti saya pulang daripada kebaktian ini, saya akan jalan ke rumah melalui jalan pintas, sehingga tidak terlalu jauh, tapi tempat itu memang sepi. Tuhan jaga aku, ini aku percaya Immanuel, Engkau menyertai aku, supaya aku jangan sampai dirampok atau dijahati orang-orang tertentu melewati jalan yang sepi nanti. Dan benar, pada waktu kemudian dia pulang, dia melewati jalan sepi itu, di kejauhan dia melihat ada 2 pria yang sambil merokok, berdiri di sana. Wah, dia sudah mulai agak khawatir. Tapi dia kemudian berdoa, Tuhan Yesus, ya Allah, Immanuel, Engkau menyertai aku, jaga aku ya Tuhan. Lalu akhirnya dia berjalan, melewati pria itu hanya melihat, 2 pria itu melihat kepadanya, tetapi tidak berbuat jahat.
Maka selamatlah dia sampai di rumah. Dia bersyukur, Tuhan menyertai. Tapi besoknya dia mendengar ada dua pria yang ditangkap karena merampok wanita lain yang lewat di situ. Lalu dia pengen tahu, apakah dua pria itu dua pria yang juga dia lewati. Lalu dia pergi sengaja untuk ke kantor polisi dan bertemu dengan dua pria itu, dan betul ternyata dua pria itu yang dia lewati. Lalu dia itu bertanya, kenapa engkau merampok wanita lain? Sebelumnya aku lewat di situ juga, kenapa kamu tidak merampok? Dua pria itu mengatakan, bagaimana berani merampok engkau? Karena di sebelahmu berjalan seorang pria dengan jubah putih tinggi besar. Kaget wanita itu. Oh, ternyata dia disertai Tuhan sampai seperti itu. Nah, saudara-saudara, kisah ini mungkin saudara-saudara dan saya tidak mengalaminya secara sama. Tetapi yang pasti, Immanuel itu nyata, saudara-saudara. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mau menyembah Yesus seperti orang-orang Majus, saudara dan saya sebenarnya disertai oleh Tuhan. Dan kelahiran Yesus itu ajaib karena menegaskan kebenaran bahwa ada Immanuel, Allah beserta dengan umatnya. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah berita firman Tuhan, tiga hal keajaiban tentang kelahiran Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus hidup meninggikan Tuhan. Bagi yang belum percaya, biarlah saudara-saudara juga yang mendengarkan acara ini, saudara-saudara juga boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya adalah ajaib karena sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh kitab suci yang disembah dan menegaskan kebenaran